Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud, Ar-Rahimul Wadud, Al-Karim huwal maqsud. Summa salatu wassalamu ala man biwujudihi wujidal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud, Sayyidina wa maulana wa qurrati ayunina wa syafi'ina Muhammadin sahibil liwa'il ma'qud wal maqamil mahmud wal haudil mawrud wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi zawil karami wal jud wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil khulud. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para pimpinan, para pejabat di lingkungan Badan Sandi dan Siber Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati seluruh pegawai BSSN Republik Indonesia, para asatid Dewan DKM Masjid Al-Ikhlas, saudara kami Bang Haji Adi Sulaiman, Bang Haji Mardi, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua berkumpul di waktu yang penuh dengan kemuliaan, di tempat yang penuh dengan kemuliaan, dan insya Allah kemuliaan itu akan semakin sempurna, sebab yang akan kita ceritakan kisahnya, yang akan kita sebut namanya adalah makhluk Allah yang paling mulia dan paling sempurna, suri tauladan kita, Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang dikatakan idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Seorang nabi yang ketika diundang, dan yang mengundang acara adalah orang miskin, maka beliaulah yang hadir pertama kali ke tempat acara tersebut. Seorang nabi yang dikatakan ketika melewati suatu tempat, maka orang yang lewat setelahnya pasti akan tahu dari aroma wangi beliau. Seorang nabi yang ketika dipanggil oleh sahabatnya, maka tidak pernah menoleh hanya dengan kepala saja. Ketika dipanggil, maka beliau akan menoleh dengan menggerakkan seluruh tubuhnya untuk menghormati lawan bicara yang memanggilnya. Seorang nabi yang dikatakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, yang ketika bersalaman dengan seseorang tidak pernah mau mencabut tangan beliau terlebih dahulu sampai orang tersebut mencabut tangannya terlebih dahulu untuk mengatakan kepada lawan bicaranya bahwa kau adalah orang penting dan terhormat di mataku, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita berkumpul di sini
memperingati kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan sampai kita hadir di peringatan-peringatan Maulid, tapi setelah keluar dari majelis tidak ada rasa mahabbah yang bertambah di hati kita. Maka di siang hari ini saya ingin mencoba mengangkat kisah-kisah yang membuat kita semakin kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita semakin kenal, maka kita akan semakin muncul mahabbah kepada beliau. Tentu untuk membahas baginda Nabi seperti lautan yang tak bertepi. Tetapi para hadirin, di pertemuan yang singkat di siang hari ini, saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan bagaimana potret Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan beliau sebagai seorang pemimpin. Sebab kalau kita bicara baginda Nabi luas, kita mau membahas beliau sebagai seorang ayah, kita mau membahas beliau sebagai seorang suami, kita mau membahas beliau sebagai seorang guru, luas pembahasannya. Tetapi di siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menyaksikan bagaimana keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin. Sebab kalau kita bahas baginda Nabi sebagai seorang pedagang, bisa jadi di antara kita ada yang bukan pedagang. Kalau kita membahas baginda Nabi seorang guru, mungkin di antara kita ada yang profesinya bukan sebagai guru. Tetapi saya ingin membahas bagaimana Nabi sebagai seorang pemimpin, sebab kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa yang dipimpinnya. Maka kita siang hari ini mencoba melihat bagaimana sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin. Kita belajar leadership dari sosok yang paling mulia, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama dari Al-Azhar Mesir, ya, di dalam bukunya berjudul Khawatir wa Ta'ammulat fis Siratin Nabawiyah, mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat Nabi sebagai seorang pemimpin, maka ada satu fragmen kehidupan di dalam hidup Nabi yang tidak boleh kita lewatkan. Beliau menulis judul singkat tapi maknanya dalam. Kata beliau, min ra'yil ghanam ila ri'ayatil umam. Nabi itu dilatih oleh Allah menjadi pemimpin, berawal dari penggembala kambing, ila ri'ayatil umam, menuju pemimpin peradaban. Jadi kalau kita ingin melihat watak leadership yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lihatlah bagaimana Allah menempa Nabi kita sebagai penggembala kambing. Ini ada kuisnya Pak Haji ya. Nanti ada kuisnya ya. Ya. Nabi pernah mengabarkan di depan sahabatnya dengan begitu bangga. Kata beliau, ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa yar'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi di atas muka bumi ini kecuali dalam hidupnya pasti pernah menggembala kambing. Jadi cara Allah mendidik, menempa karakter nabinya dengan cara melatih sebagai penggembala kambing. Semua nabi pernah menggembala kambing. Nabi Musa alaihissalam sebenarnya bukan penggembala, tetapi nikah dengan seorang putri, mertuanya punya banyak kambing. Akhirnya Nabi Musa pun juga ikut menggembala kambing. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau, apakah kau pernah menggembala kambing? Iya, aku pernah menggembala kambing dengan upah beberapa kirot dari penduduk ahli Makkah. Nah ini saya kira penting. Barangkali kalau ada diklat kepemimpinan di lembaga ini, di rondon acaranya kalau boleh diusulkan ditambah.
Mungkin di hari terakhir selama 3 hari prakteknya langsung ke kandang kambing Bang Haji, ya. Jadi karakternya biar mantep. Sebab dengan cara inilah Allah menggembleng nabinya menjadi pemimpin. Kata ulama, Bapak Ibu, ada banyak karakter penggembala kambing yang tidak bisa didapatkan kalau kita menggembala hewan selain kambing, ya. Jadi hanya bisa didapatkan kalau kita menggembala kambing. Apa yang pertama? Kambing itu atau penggembala kambing kalau lagi menggiring kambingnya ke suatu tempat 100 ekor, 200 ekor, maka kalau kita lihat penggembala pasti akan fokus pada kambing-kambingnya yang lemah. Mana yang jalannya lambat, mana yang jalannya agak sakit, maka itulah yang menjadi fokusnya. Maka nanti ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kepekaan kepada orang-orang yang lemah, punya kepekaan. Maka dulu sahabat ada yang curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami ini kalau sholat di musola, imamnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Nabi itu punya sahabat namanya Mu'ad bin Jabal, sahabat yang luar biasa. Beliau jadi imam di kampung, suaranya enak Pak, tapi yang menjadi masalah kalau ngimamin lamanya luar biasa. Rokaat pertama setelah baca Fatihah baca surat Al-Baqarah. Rokaat kedua setelah Fatihah baca surat Ali Imran. Ini kira-kira berapa menit Bang Haji? Ya. Kalau kita bayangkan imam di Masjid Al-Ikhlas ada yang begitu, insya Allah karyawan pindah masjid, ya, gak akan ada yang mau sholat lagi meskipun suaranya enak, ya. Sahabat ini curhat, lalu Nabi memanggil Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta. Nabi mengulang sampai 3 kali. Kau jangan membuat orang lari dari agama. Membaca Quran itu memang bagus, tapi kalau waktunya nggak pas saat sholat, makmumnya orang tua semua, ada yang kena rematik, ada yang duduk kelamaan kakinya kesemutan, ya, maka gemeteran saat sholat. Kata baginda Nabi, kalau kau ngimamin sholat, perhatikan makmummu yang lemah. Itu watak yang pertama dari penggembala kambing. Lalu yang kedua Bapak Ibu, penggembala kambing itu punya kepekaan terhadap suara embikan kambingnya. Ini sudah pernah kita ulas 3 bulan yang lalu. Penggembala kambing itu kalau kambingnya ngembek, dia itu bisa mendeteksi ini embek karena lapar, atau karena sakit, atau karena pingin kawin. Jadi penggembala kambing itu bisa mendeteksi. Maka nanti ketika menjadi Rasul, baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam punya kepekaan terhadap suara umatnya. Maka suatu ketika beliau menjadi imam sholat, aslinya baca surat yang agak panjang, tapi sama Nabi nggak dituntasin Mbak sholatnya. Suratnya nggak dituntasin, dipercepat sholatnya. Lalu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, perasaan tadi kau sudah mulai membaca surat yang agak panjang, tapi kau nggak dituntasin. Kenapa? Kata Nabi, tadi saat aku sujud, sami'tu buka as-sabi, aku mendengar di soft belakang ada anak kecil yang lagi nangis. Jadi ada suara anak kecil Pak, lagi nangis. Aku khawatir kalau aku berlama-lama dalam sholat, ibunya takut nggak khusyuk memikirkan tangisan suara anaknya. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, penggembala kambing. Apalagi watak penggembala kambing. Yang ketiga, ya, penggembala kambing itu selalu punya cara dan metode untuk menggiring kambingnya ke sebuah lokasi yang dia inginkan. Ya, kalau kita bukan penggembala kambing, suruh megang 10 kambing, ada satu yang nggak taat, kita emosi Pak, kita ambil kayu, kita pukul tuh kambing. Tapi seorang penggembala itu punya kreativitas, ya,
kambingnya kok nggak nurut. Maka dia punya cara. Nah, maka nanti Nabi SAW, kalau kita lihat dalam banyak hadis, ketika berdakwah itu metodenya nggak satu. Nabi itu dalam berdakwah menyesuaikan siapa orang yang didakwahi. Nggak semuanya dihantam pakai dalil, nggak semuanya dihantam pakai ayat Al-Quran. Maka dulu diceritakan ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW saat Nabi lagi duduk dengan sahabatnya. Tiba-tiba pemuda ini ngomong ceplas-ceplos, Pak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, i'zan li bizzina. Wahai Nabi, aku beriman kepadamu, aku siap menjalankan syariatmu, tapi aku minta diskon satu hal. Apa itu? Di zaman jahiliyah aku ketagihan zina. Maka kalau aku masuk Islam lalu dilarang zina, kayaknya aku nggak kuat. Itu kata sahabat yang anak muda yang datang kepada Nabi SAW. Itu sahabat yang menyaksikan itu, Bapak Ibu, langsung emosi. Ya, ente su'ul adab, ente kurang ajar di depan Rasul ngomong kayak begini. Perhatikan bagaimana Nabi SAW memperlakukan anak muda ini. Kata Nabi, sini kau mendekat, duduk di sebelah saya. Anak muda itu disuruh duduk di sampingnya Nabi SAW. Ini kalau saya menjadi di posisi Nabi, ada orang yang datang, Pak Ustadz, saya bolehin dong saya zina. Yang ada di benak saya dalil-dalil yang mengharamkan zina. Allah mengatakan la taqrabuz zina. Zina itu dosa besar. Itu dai amatiran model saya ini, Pak. Tapi Nabi SAW ni'mal murabbi. Kata Nabi nggak ngeluarin satu ayat, satu pun nggak keluar ayat. Sama Nabi diajak dialog. Alaka ummun, anak muda, kau di rumah punya ibu nggak? Punya ya Rasulullah. Kira-kira ibumu kalau dizinahi sama orang, kau terima nggak? Aku nggak rela kalau ibuku dizinahin orang. Anak muda, kau punya saudara perempuan nggak? Punya ya Rasul. Kalau saudari perempuanmu dizinahi sama orang, kau rela nggak? Tidak ya Rasulullah. Kau punya anak perempuan nggak? Punya. Kira-kira anak perempuanmu kalau dizinahi sama seseorang, kau rela nggak? Tidak ya Rasulullah. Terus diajak berdialog logikanya, sampai dikatakan setelah dialog selesai, Nabi mengelus dada pemuda tadi, lalu didoakan, Allahumma ghfir zambahu wa hassin farjahu wa tahhir qalbahu. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Setelah itu pemuda itu pergi. Kata sahabat yang hadir di lokasi, setelah dialog bersama Nabi, pemuda itu menjadi pemuda yang gak neko-neko. Jadi setelah itu dia gak pingin berzina sama sekali. Sama Nabi didakwahi bukan dengan dalil, Pak, tapi dengan apa? Dengan logika, dengan berdialog. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana watak leadership yang dicontohkan Nabi SAW. Dan saya ingin memberikan satu contoh yang jelas dan nyata ketika Nabi memimpin perang Badar. Ya, tak apa-apa Bang Haji ya, ini saya dikasih waktu berapa menit ini Pak Mardi? Ya, sampai jam 2 kira-kira kuat ya Bapak Ibu di sini? Ya, tak apa-apa Bang Haji ya, sampai jam 2. Bapak Ibu, ada seorang mayor jenderal di Irak, namanya Profesor Mayor Jenderal Mahmud Syed Al-Khattab. Dia ini tentara militer di Irak yang bukan hanya tentara saja, tapi dia turun di medan laga saat perang Teluk. Jadi dia seorang mayor jenderal, ikut perang, lalu setelah pensiun jadi tentara. Profesor ini memperdalam sirah nabawiyah. Karena dia mantan orang militer,
Dia mencoba membaca sirah Nabi dari sudut pandang ilmu militer hari ini. Jadi dia seorang militer. Nah, kita perhatikan ya. Profesor Mahmud Khattab menulis tentang perang Badar selama kurang lebih 80 sampai 100 halaman. Ini yang mungkin jarang kita dengar. Kita selama ini kalau mendengar tentang perang Badar, yang kita tahu adalah Nabi ditolong oleh malaikat, lalu setelah itu Nabi menang, selesai urusan. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kunci kemenangan Nabi di perang Badar itu ternyata karena Nabi SAW menerapkan watak leadership yang luar biasa. Maka di dalam buku itu dijelaskan, kalau kita ingin melihat bagaimana perang Badar berlangsung, kita harus lihat 3 fase. Sebelum perang dimulai, di saat perang dimulai, dan setelah perang dimulai. Di masing-masing fase ini kita akan melihat bagaimana Nabi mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan kepada para sahabatnya. Dimulai dari fase yang pertama. Sudah siap Bapak Ibu? Siap ya? Kita mulai dari sebelum perang berlangsung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu perang Badar ini adalah sebenarnya perang di mana Nabi dan sahabatnya keluar dari Madinah menuju Badar. Sebenarnya nggak niat perang. Mereka hanya keluar untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang saat itu dipimpin Abu Sufyan. Mereka pulang dari negeri Syam menuju ke Mekah, maka pasti melewati jalur Madinah dan melalui rute yang disebut dengan Badar. Jadi niatnya Nabi adalah mengambil hak harta kaum muhajirin yang disita oleh warga Mekah ketika hijrah ke Madinah. Jadi niatnya cuman itu. Sahabat Nabi itu yang kaya raya ketika hijrah ke Madinah, hartanya diambil semua. Jadi ke Madinah cuman bawa baju aja Pak. Sehingga momen itu digunakan oleh baginda Nabi untuk mengambil hak mereka. Jadi itu saja sebenarnya. Maka ulama mengatakan Nabi dan sahabatnya berjalan dari Madinah menuju Badar. Kalau kita ngecek Google Map hari ini, itu Madinah Badar kurang lebih jaraknya 150 km. Kira-kira kalau dari BSSN kemana 150 km Bang Haji? Kemana Pak? Ke Cirebon ada Pak ya? Kurang lebih ke Cirebon. Jadi dari Madinah ke Badar. Apa yang menarik dari perjalanan Nabi menuju Badar Pak? Dikatakan jumlah sahabat 313 orang, tapi unta yang tersedia hanya 70 ekor saja. Bayangin orangnya 300 lebih, untanya berapa? 70. Sehingga apa yang terjadi? Satu unta dikeroyok oleh 3 orang. Jadi bergantian. Nabi membuat kelompok-kelompok. Kamu kelompok sama fulan. Naik dulu, nanti kalau sudah capek dia turun, temannya yang naik. Terus begitu bergantian. Satu unta dikeroyok 3-4 orang. Apa yang menarik dari peristiwa ini? Nabi SAW nggak mau dikecualikan. Nabi kalau mau bisa saja, saya mau naik unta ini sendirian, sahabatnya pasti nggak ada yang protes Pak. Tapi Nabi juga buat kelompok. Aku satu kelompok sama Ali bin Abi Thalib dan sahabat bernama Abu Lubabah. Siapa namanya Pak? Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abu Lubabah. Jadi Nabi naik unta, keduanya jalan di pinggir. Nanti kalau gantian Nabi turun, Sayyidina Ali yang naik. Sayyidina Ali turun, Abu Lubabah yang naik. Terus begitu. Hingga tibalah saatnya Nabi berada di atas unta. Sayyidina Ali bisik-bisik ke Abu Lubabah. Abu Lubabah, iya, kita ini masih muda. Nabi ini umurnya sudah 54 tahun di Badar. Hari ini kalau 54 tahun, yang sudah kita pikirkan rencana pensiun Pak ya. Nabi baru dapat SK perang pertama itu di umur 54 tahun. Kata Sayyidina Ali,
Nanti kalau Nabi mau turun kita cegah, ya Rasul gak usah turun, biar kita aja yang jalan, kau naik unta saja. Maka ketika Nabi SAW mau turun, Sayyidina Ali mengatakan, nahnu namshi anka ya Rasulullah, wahai Nabi, tolong kau tetap berjalan di atas unta, biar aku berdua yang berjalan kaki dengan Abu Lubabah. Bayangin Pak, kita bayangin jadi pemimpin yang diberikan privilege semacam itu. Ya, kalau saya ngebayangin, Ustadz di atas aja Ustadz, biar kita yang jalan. Oh iya, kalau bisa pijetin aja saya kan, capek nih pegel-pegel kaki. Tapi lihat Nabi SAW, ketika ditawarin oleh Sayyidina Ali untuk tetap di atas, Nabi turun dari untanya, lalu Nabi bilang ke Sayyidina Ali, ya Ali, ma antuma bi aqwa 'alal masyi minni. Jangan kira cuma kau yang kuat berjalan, aku pun masih kuat berjalan kaki. Dan jangan kira hanya kau yang butuh pahala dari Allah dengan berjalan kaki, aku pun butuh pahala dari Allah, maka aku ingin jalan kaki. Nabi SAW nolak ditawarin privilege. Apa pelajaran kepemimpinan Pak yang kita dapat? Egaliter. Seorang pemimpin harus tahu tekanan yang dirasakan bawahannya. Jangan pernah kita jadi pemimpin cuman ngasih komando saja, kita nggak tahu tekanan bawahan bagaimana. Nabi nyontohin, Nabi ikut jalan kaki biar tahu bagaimana tekanan para sahabat di bawah. Itu yang pertama. Berangkat ke Badar, ya, sampai Badar, kafilah Abu Sufyan ternyata sudah kabur. Jadi Abu Sufyan punya intelnya ngabarin Muhammad dan sahabatnya mau mencegat kamu. Kata Abu Sufyan, kabarin orang Mekah kalau Muhammad mau nyerang kita, lalu kita cari rute lain lewat selain Badar. Perhatikan, jadi Nabi ketika sampai Badar, Abu Sufyan sudah nggak ada. Lalu Nabi mendapatkan info kalau pasukan dari Mekah ribuan orang dikirim menuju Badar. Maka ini sudah di luar plan, ini sudah di luar rencana. Rencana mereka ke Badar untuk mengambil harta yang disita. Tetapi ternyata Abu Sufyan kabur, justru orang Mekah yang akan datang ke Badar membawa persenjataan lengkap. Maka karena di luar rencana, Nabi SAW ngajak sahabatnya musyawarah. Nabi nggak mau mutusin sendiri. Kata Nabi, kumpulkan semua muhajirin dan ansor. Kumpulkan muhajirin dan ansor, aku ingin pendapat mereka. Kira-kira kita lanjut perang atau tidak? Orang muhajirin angkat tangan. Namanya sahabat Miqdad ibnul Aswad. Siapa nama perwakilan muhajirin? Miqdad ibnul Aswad. Kata Miqdad, ya Rasulullah, imdi ma amarallahu bik. Jalankan apa yang Allah perintahkan kepadamu, kami pasti ngikut. Itu kata sahabat Miqdad. Tapi Nabi nggak puas, karena yang jawab orang muhajirin. Orang muhajirin kan punya kepentingan, itu harta yang mau diambil adalah hartanya muhajirin. Nabi mengatakan, asyiru ayyuhan nas, saya butuh pendapat lagi. Sebenarnya Nabi menunggu pendapat dari kaum Ansor. Kenapa Nabi nunggu keputusan kaum Ansor? Karena baiat Aqabah itu hanya mencatat orang Ansor wajib membela Rasulullah kalau diserang di Madinah. Sedangkan di Badar sudah keluar radius Madinah, sehingga berdasarkan perjanjian Aqabah, orang Ansor nggak wajib bela Nabi kalau perangnya di luar. Asyiru ayyuhan nas, aku butuh pendapat yang lain. Tiba-tiba pemimpin Ansor angkat tangan, Sa'ad bin Mu'adz. Ya Rasulullah, kayaknya engkau menyindir kami orang Ansor. Betul wahai Sa'ad, aku menunggu pendapat kalian. Apa kata Sayyidina Sa'ad? Ya Rasulullah, lau khutta bina ilal bahri la khudna ma'ak. Jangankan untuk berperang, andaikan detik ini kau mengajak kami ke Laut Merah untuk menyelam tenggelam bersamamu, kami kaum Ansor akan setia dan gak ada satupun yang mundur dari medan peperangan. Itu kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz.
Setelah Muhajirin dan Ansor kompak, barulah Nabi SAW ACC. Oke, kalau begitu kita berangkat. Pelajaran kedua, pemimpin tidak boleh anti musyawarah. Pemimpin harus melibatkan bawahannya di dalam memutuskan hal-hal besar. Jangan memutuskan satu arah, minta pertimbangan. Itu yang diajarkan Nabi SAW di Perang Badar. Setelah keputusan diputuskan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi tidak mau gegabah. Bukan mentang-mentang Muhajirin Ansor semangat lah, wah ayo kita serang, nggak begitu. Nabi ingin memetakan kekuatan musuh ada berapa, lalu kekuatan kita berapa sebelum menentukan strategi yang matang. Nabi mengutus Sayyidina Ali, wahai Ali, kau pergi ke daerah sana, kalau ada pemuda yang kira-kira datang dari Mekah, culik dia untuk datang ke depanku. Aku ingin menginterogasinya. Nabi ingin mencuri informasi kira-kira berapa kekuatan musuh. Sayyidina Ali diutus untuk menculik satu orang pemuda. Lalu satu orang pemuda itu dibawa ke Nabi SAW. Sama Nabi diinterogasi, Bapak Ibu. Pertanyaan Nabi nggak lugu, berapa pasukan Quraisy yang datang ke sini? Nggak akan dijawab, ya. Jadi diinterogasi, pertanyaannya lucu. Kata Nabi, setiap hari orang Quraisy nyembelih berapa unta untuk dibawa ke sini. Pertanyaannya tentang unta. Kata pemuda tadi, setiap hari ada 10 unta yang disembelih untuk makan. Kata Nabi SAW, ya sudah, kau pulang saja. Sahabat yang lain, loh kok sudah? Ini perasaan yang ditanya unta, dari mana data didapat? Kata Nabi, 1 unta cukup untuk 100 orang. Maka kekuatan mereka kurang lebih 900 sampai 1000 pasukan. Bayangin tuh Pak. Jadi Nabi sudah menggali informasi kekuatan musuh 1000, kita hanya 300. Lalu Nabi mengutus intelijen lagi. Kau pergi ke daerah Pasar Badar, ya. Sahabat ini disuruh duduk-duduk nguping. Kira-kira kapan orang Mekah itu sampai ke Badar? Duduk dia, Pak, ya. Kerjaannya dengerin penduduk Badar apa yang diomongin. Tiba-tiba, ini kalau bahasa sekarang mungkin nyamar jadi tukang bakso, di belakangnya ada HT-nya tuh. Ya, disuruh nguping apa obrolan orang-orang. Sahabat 2 orang duduk, tiba-tiba ada 2 perempuan emak-emak lagi berkelahi. Jadi dari dulu sampai sekarang yang namanya emak-emak itu Pak, berkelahi. Dan berkelahinya tentang apa? Tentang hutang. Jadi emak yang satunya ngomong, "Weh, kamu ngutang sama saya, sudah waktunya bayar. Bayar dong. Giliran butuh aja saya di WA katanya. Ketika sudah waktunya pelunasan, pura-pura nggak kenal, malah WA-nya centang 1. Itu kan watak orang ngutang begitu kebanyakan, Pak. Saat lagi butuh, datang dengan wajah melas. Jadi 2 perempuan ini berkelahi. Akhirnya perempuan yang hutang itu bilang, "Ya sudah, saya belum ada uang. Tapi 2 hari lagi orang Quraisy akan datang ke Badar. Saya akan menawarkan jasa ngangkat barang untuk mereka. Nanti uangnya saya pakai ngelunasin hutang." Sahabat Nabi yang tadi nyamar jadi tukang bakso itu Pak, dengerin kupingnya. 2 hari lagi orang Mekah akan sampai ke Badar. Pulang mereka. Ya Rasul, kita sudah nemu datanya. Apa itu? 2 hari lagi musuh akan sampai ke sini. Tuh bayangin Pak. Jadi Nabi sebelum menentukan langkah apa, Nabi cari data sebanyak-banyaknya. Pasukan musuh jumlahnya berapa tadi? 1000. Waktu kedatangan berapa hari lagi? 2 hari lagi. Setelah menimbang-nimbang, Nabi itu seorang data analis. Ada data dianalisa. Kira-kira strategi apa yang harus saya terapkan di Perang Badar menghadapi musuh nggak seimbang yang akan datang 2 hari lagi. Maka Nabi SAW memutuskan untuk membuat markas pasukan. Ayo kita semua buat markas di sini, buat kemah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita perang nggak punya markas komando. Para sahabat bekerja.
Ketika markas sudah selesai dibangun, Bapak Ibu, ada seorang sahabat Nabi yang jago militer, namanya Hubab bin Munzir. Siapa namanya, Pak? Hubab bin Munzir. Dia angkat tangan, interupsi. Ya Rasulullah, mohon maaf, kira-kira kau menentukan markas di tempat ini berdasarkan wahyu atau murni strategi militer dari dirimu? Awahyun anzalahullah, apakah dia wahyu sehingga nggak bisa diganggu gugat, atau dia murni strategi militer dari engkau wahai Rasul? Kata Nabi SAW, ini murni strategi militer dariku. Kata Hubab, kalau memang ini bukan wahyu, maka izin punten, saya punya pendapat yang jauh lebih maslahat. Apa pendapatmu wahai Hubab? Markas kita jangan di sini. Kenapa? Ini jauh dari lokasi sumber air. Bagaimana kalau kita pindah saja markas kita dekat sumur Badar? Apa tujuannya? Ketika perang kita dehidrasi kehausan, kita punya menguasai sumur di Badar. Biarkan musuh kehausan, kita punya sumur. Kata baginda Nabi SAW, ini Pak perhatikan, Nabi itu kalau mau otoriter bisa, ya. Ini keputusan saya dapat SK dari Allah, selesai sudah. Tapi Nabi mendapat instruksi dari sahabatnya. Siapa namanya tadi? Hubab bin Munzir. Kata Nabi SAW, Hubab, kalau memang itu lebih maslahat, mari kita pindah. Tuh lihat Pak, Nabi mencabut keputusannya karena ada saran dari bawahannya, Hubab bin Munzir. Seorang pemimpin tidak boleh anti kritik. Seorang pemimpin tidak boleh anti koreksi, dan Nabi mengajarkan itu. Ya sudah, kalau ini kurang bagus, kita pindah. Akhirnya Nabi SAW pindah markas. Setelah markas yang baru dibuat, malam menuju Badar keesokan harinya, Nabi memerintah sahabatnya, ayo sekarang waktunya kalian tidur. Jangan sampai ada yang begadang, tidur semuanya. Bayangin tuh Pak, disuruh tidur, ya. Jadi seorang pemimpin tuh harus menjaga stamina pasukannya, jangan kerja, besoknya tipes, ya. Jadi disuruh tidur. Dan tidurnya sahabat itu diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh yughashshikumun nu'as amanatan minhu. Ingatlah ketika aku memberikan nikmat rasa ngantuk. Bapak-bapak bayangin kalau besok mau perang, malam ini istirahat, perangnya nggak imbang, 300 lawan 1000. Kira-kira nyenyak nggak tidurnya? Kira-kira nggak nyenyak Pak. Ini ibarat besok saya mau mati, disuruh tidur sama Nabi. Kalau kita nggak bakal nyenyak, tapi Allah mengatakan, aku berikan kalian rasa ngantuk yang luar biasa sehingga kalian nyenyak tidur. Di tengah-tengah rasa ngantuk itulah sahabat tidur semua. Nabi mengampar sajadah, sahabatnya tidur, Nabi sholat hajat, Nabi doa sama Allah. Ini doanya diriwayatkan di dalam kitab sirah, tapi nggak boleh kita amalkan Pak, ya. Sebab doanya agak ngancam dikit. Nabi ngomong kepada Allah, ya Allah, Allahumma intahlak hadhil isabah lan tu'bad. Ya Allah, kami sudah berikhtiar maksimal. Kalau besok aku kalah, kau tidak akan disembah selama-lamanya di atas muka bumi. Ini perhatikan Pak, ini doanya Nabi, agak ngancam Allah dikit ini. Ya Allah, kalau kita besok kalah, kau tidak akan disembah di bumi. Selesai sudah sejarah Islam. Ini jangan ditiru doa seperti ini Pak, ya. Kita berikhtiar buka usaha, ya Allah saya sudah berikhtiar maksimal. Kalau besok usaha saya gagal,
saya nggak mau datang lagi ke masjid, misalnya kita gitu Pak, ya. Itu kata malaikat, lo siapa yang ngancem-ngancem ya? Ini bukan makom kita, ini makomnya kekasih Allah, ya. Nabi itu kekasih Allah. Ya Allah, kalau besok kalah kau nggak akan disembah lagi. Itu doanya Nabi SAW. Selesai malam itu semua sahabat istirahat dengan nyenyak. Itu fase sebelum perang. Waktu masih ada nggak nih Bang Haji? Masih ada ya? Sebelum perang. Sekarang kita saksikan bagaimana perang berlangsung. Singkat saja Pak. Kata Mayor Jenderal Mahmud Syed Khattab, kita jangan bahas malaikat dulu deh. Kalau kita bahas malaikat, selesai pengajian ini, pulang sudah. Ya, perang Badar menang, ditolong malaikat, ya selesai sudah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kata Mahmud Syed Al-Khattab, kenapa Nabi bisa menang di perang Badar? Kata beliau, Nabi memiliki inovasi yang gak pernah dilakukan di perang-perang bangsa Arab selama ribuan tahun. Apa itu? Untuk pertama kalinya Nabi menerapkan metode perang yang disebut dengan metode soft, metode baris, line formation. Selama ini Pak, perang Arab antar suku itu metodenya karwal far, hit and run, serbu duk, nanti mundur lagi, serbu lagi duk, mundur lagi. Nabi nggak mau pakai metode itu, karena Nabi tahu jumlah kita 300, jumlah musuh 1000. Kalau kita pakai metode itu, bunuh diri kita. Maka kata Nabi, kita berbuat berbaris seperti soft saat sholat tadi. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Arab. Sebelumnya nggak ada yang pakai metode ini. Jadi Nabi membentuk barisan yang rapat, sama Nabi diatur SOP-nya. Yang paling depan tugasnya untuk menahan panah. Lalu barisan yang belakang untuk memanah musuh yang maju. Harus disiplin. Bapak Ibu, Allah memuji cara Nabi ini di dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai hambanya yang ketika berperang di medan laga, perangnya rapi seperti soft, yang kuat seperti bangunan yang kokoh. Kata Mahmud Al-Khattab, Nabi memiliki inovasi, dan inovasi itulah yang jadi kunci kemenangan. Pemimpin kalau nggak punya inovasi, organisasinya nggak akan maju. Bapak tahu HP Nokia? Ada yang dulu punya HP Nokia nggak? Kita pasti tahu HP Nokia ya. Dulu orang HP-nya Nokia semua. Sekarang ada nggak handphone Nokia lagi? Nggak ada lagi sudah. Kenapa? Nggak inovatif. Ya, pemimpin kalau nggak inovatif, organisasinya nggak akan maju. Yang kedua Pak, kita lihat sebelum peperangan mulai, ya, ini mic-nya kayaknya disabotase kayaknya. Sebelum peperangan memulai, Nabi memimpin baris berbaris. Sufufakum, sufufakum. Dikatakan Nabi memegang tongkat, anak panah, bagian panah yang tumpul itu dipakai untuk meluruskan barisan sahabat. Disebutkan ketika Nabi berjalan di sebuah barisan, ada satu orang sahabat namanya Sawad bin Ghazyah Al-Ansari. Siapa namanya Bapak Ibu? Sawad bin Ghazyah Al-Ansari. Dikatakan Sawad ini, mohon maaf ini nggak nyindir siapa-siapa, perutnya agak buncit. Mohon maaf nggak nyindir siapa-siapa ini Pak Haji ya. Jadi perutnya agak buncit, sehingga ketika baris berbaris, barisan dia agak maju dikit, ya, agak maju dikit, karena perutnya maju ke depan. Nabi dengan menggunakan anak panahnya menusuk perut Sawad. Kata Nabi, istawi ya Sawad, luruskan barisan. Kata Sawad, perasaan udah lurus, cuman emang buncit aja ke depan. Akhirnya dia mundur satu langkah. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Sawad? Sawad angkat tangan gak terima. Ya Rasulullah, auja'tani, kau telah menyakiti perutku.
Tuh kata Sa'ad bin Ghaziyah. Ini sahabat yang lain yang menonton itu, buset, perang entar lagi masih drama kata mereka. Ya, masih ada drama. Ya Rasulullah, kau menyakiti perutku. Kata Nabi, apa maumu? Aku mau menuntut balas. Daripada aku nuntutnya di akhirat, lebih baik aku nuntut balas sekarang. Oh ya sudah, kalau memang kau ingin menuntut balas, ini tongkatnya. Jadi Nabi menyerahkan tongkatnya kepada Sa'ad. Silahkan Sa'ad, pukul aku sebagaimana tadi aku memukulmu. Sa'ad gak berhenti sampai di situ. Kata Sa'ad, ya Rasul, harus adil. Adil gimana? Tadi kau mencolek perutku gak tertutup pakaian, langsung ke kulit. Sedangkan badanmu tertutup pakaian. Aku minta yang sama. Sebagaimana kau mencolek perutku tidak tertutup kain, aku juga ingin kau melepas pakaian. Tuh bayangin tuh Pak. Sahabat yang lain nambah geram, nih kurang ajar Sa'ad ini, ya. Kata Nabi SAW, beliau mengangkat gamis bajunya Pak, sampai dikatakan terbuka sebagian dari perutnya. Silahkan balas wahai Sa'ad. Sa'ad maju. Setelah dekat jaraknya dengan Nabi SAW, dia melepaskan anak panah itu. Jadi anak panah itu dilempar ke bawah. Sa'ad menunduk, lututnya menyentuh tanah. Setelah itu dikatakan dia memeluk baginda Nabi SAW, lalu mencium perut beliau. Jadi Nabi dipeluk, dicium perutnya dalam waktu yang lama. Sama Nabi dibiarin. Lalu setelah Sa'ad puas, disuruh berdiri. Nabi tanya, Sa'ad, kenapa kau melakukan ini wahai Sa'ad? Ya Rasulullah, sebenarnya saya sudah kepingin sejak lama nyium perutmu, cuma kok kesempatannya baru datang sekarang. Lalu Sa'ad mengatakan, ya Rasul, jujur, sebentar lagi saya akan bertempur di medan perang. Saya nggak tahu saya akan hidup ataukah justru gugur mati syahid. Seandainya Badar adalah kesempatan hidup saya yang terakhir, maka saya punya cita-cita kulit terakhir saya yang disentuh adalah kulitmu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad ingin sebelum dia meninggal dunia, kulit yang disentuh terakhir kali adalah kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu dia meninggal dunia dengan tenang. Apa pelajaran yang bisa kita dapat Pak? Seorang pemimpin kalau ingin dihormati, nggak boleh punya standar ganda. Nabi ketika dituntut, ya Rasul saya nggak mau, harus adil. Oke, silahkan kau hukum saya. Pemimpin kalau ingin disegani, jangan sampai punya standar ganda. Kalau karyawannya, pegawainya terlambat dihukum, tapi pemimpinnya sendiri nggak mau dihukum, nggak akan dihormati pemimpin seperti itu. Nabi ngajarin pemimpin itu harus nyontohin, menegakkan nilai yang sama yang dia terapkan kepada anak buahnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, itu di dalam perang, ya. Jadi Nabi menerapkan inovasi. Yang kedua, Nabi mengangkat tinggi hukum sehingga beliau dihormati. Masuk ke fase yang terakhir, Bapak Ibu, setelah perang selesai, ya. Ini 10 menit lagi cukup insya Allah. Setelah perang selesai, Nabi menghadapi dua hal. Yang satu ghanimah. Apa artinya ghanimah Pak? Harta rampasan perang. Yang kedua tawanan, ya. Ketika sahabat mengajukan untuk membagi ghanimah, Nabi mengatakan jangan dibagi dulu. Jangan dibagi dulu. Aku ingin data, barangkali ada orang yang tinggal di Madinah karena sakit, tinggal di Madinah karena tidak bisa kemari untuk menjaga kota. Aku ingin mereka didata dan mereka tetap mendapatkan jatah. Jadi Nabi ingin ngajarin bahwa kesuksesan sebuah organisasi bukan hanya karya seorang pemimpin, bahkan orang-orang di belakang yang gak ikut tampil di panggung pun sama Nabi diberi jatah ghanimah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, di akhir perang Badar kita melihat bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Pak, saat melihat tawanan Badar jumlahnya 70 orang. Jumlahnya 70 orang. Nabi bingung, nih tawanan mau diapain?
ya, nanti musyawarah panjang. Tetapi Nabi teringat satu orang, namanya Mut'im bin Adi. Siapa namanya Pak? Mut'im bin Adi. Kata Nabi, seandainya Mut'im masih hidup, lalu Mut'im memintaku untuk membebaskan semua tawanan ini, pasti akan aku bebaskan tawanan Badar. Siapa Mut'im? Mut'im ini orang musyrik, orang kafir. Tetapi Nabi menghormati dia gara-gara dulu baginda Nabi pernah ditolong sama Mut'im ketika diusir dari Taif, dilempari batu. Mut'im yang melindungi Nabi. Jadi Nabi masuk ke Mekah sudah ditolak sama orang Mekah. Tiba-tiba Mut'im keluar mengatakan, "Inni ajartu Muhammadan." Hai penduduk Mekah, mulai hari ini Muhammad berada dalam lindunganku. Yang mengusik Muhammad berarti nyari masalah sama aku. Mut'im mati, gak sempat masuk Islam dalam keadaan musyrik. Tetapi Nabi mengingat jasa baiknya. Itu yang pertama, Mut'im bin Adi. Yang kedua Pak, terakhir saya ingin menutup cerita ini dengan kisah yang terakhir. Di antara tawanan Badar itu ada pamannya Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi punya paman namanya Abbas. Di perang Badar Abbas belum masuk Islam. Jadi masuk di antara tawanan. Tawanan itu saat malam itu tinggalnya di Masjid Nabawi, diikat. Ketika malam hari pamannya Nabi kedinginan. Jadi tawanan Badar itu kedinginan. Pamannya Nabi Abbas kedinginan, lagi sakit. Tiba-tiba ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik ini bawa baju, lalu baju itu diselimutkan untuk melindungi Abbas dari kedinginan. Bapak Ibu lihat, peristiwa ini terjadi tahun kedua Hijriah. Siapa yang berjasa sama Nabi? Seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu berjalan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini jahatnya luar biasa ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kerjaannya nebar fitnah. Dia ketua orang munafik. Kalau Nabi ngajak perang, dia gembos-gembosi. Ente jangan ikut perang sama Rasulullah, nggak bakal menang. Akhirnya beberapa sahabat mundur lagi. Ini tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Suatu ketika anaknya datang, Mbak. Anaknya Abdullah ini datang, "Ya Rasul, ayahku sudah meninggal dunia. Ayahku sudah meninggal dunia. Kita kalau punya musuh seumur hidup kita dizolimi sama orang kayak begitu, lalu datang berita musuh meninggal dunia, itu kira-kira kita gimana, Pak? Alhamdulillah, penyakit sudah terangkat di atas muka bumi." Nabi mendengar Abdullah bin Ubay wafat dan dia ketua orang munafik. Kata Nabi kepada putranya, "Aku akan hadir ke pemakaman ayahmu. Aku akan hadir ke pemakaman ayahmu." Lalu Nabi masuk ke dalam kamar. Nabi mengambil gamis yang terbaik yang beliau punya. Jadi Nabi hadir ke pemakaman ketua orang munafik ini sambil bawa kain gamis beliau yang paling baik, Pak. Ketika pemakaman berlangsung, Nabi izin, "Aku izin masuk ke liang lahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul." Jadi Nabi masuk ke lubang liang lahatnya, lalu gamis Nabi itu digunakan untuk menutupi jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik, Pak, jahatnya luar biasa. Sama Nabi diselimuti pakai gamisnya. Gara-gara apa? Nabi ingin membalas kebaikan orang munafik ini ketika kapan? Ketika saat perang Badar, Abdullah bin Ubay pernah memberikan selimut untuk pamannya Nabi yang bernama Abbas. Tuh perhatikan, ada orang punya 1000 kejahatan di dalam hidup Nabi, tetapi punya satu kebaikan. Yang Nabi kita ingat 1000 kejahatannya, apa satu kebaikannya?
satu kebaikannya yang Nabi ingat. Nabi ingin membalas jasa Abdullah bin Ubay. Meskipun ente orang jahat, ente pernah buat jasa baik di hidup aneh, maka sekarang giliran Muhammad membalas jasa baik itu sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itulah, kalau orang yang jahat saja disayang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap mudah-mudahan semua yang hadir di siang hari ini, yang menghadiri peringatan Maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mendapat rahmatnya Nabi, mendapat kasih sayangnya Nabi, mendapat rasa mahabbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.